Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Wisata Iman. Admin ingin mengingatkan, nomor 7 mudah ditiru loh, 12 golongan orang yang didoakan malaikat. Inilah beberapa golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Semoga kita termasuk di antaranya. Mau dong menjadi makhluk yang didoakan oleh makhluk suci tak berdosa. Makanya harus masuk ke dalam salah satu golongan di sini. 1. Orang yang sedang duduk menunggu waktu syalat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu syalat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Sahih Muslim No. 469. 2. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. 3. Orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersyalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. 4. Orang-orang yang berada di syaf barisan depan di dalam syalat berjamaah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang-orang yang berada pada syaf-syaf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Kuzaimah dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika seorang imam membaca Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari No. 782. 6. Orang yang duduk di tempat syalatnya setelah melakukan syalat. Rasulullah bersabda, yang artinya, para malaikat akan selalu bersyalawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat syalat di mana ia melakukan syalat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Musnad No. 8106. 7. Orang-orang yang berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Sahih Bukhari nomor 1442 dan Sahih Muslim nomor 1010. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah bersabda, yang artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu anhu, Sahih Muslim No. 2733. 9. Orang-orang yang melakukan syalat subuh dan asyar secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yang artinya para malaikat berkumpul pada saat syalat subuh, lalu para malaikat yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asyar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asyar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 9140. 10. Orang yang sedang makan sahur. Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. 11. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan. Rasulullah bersabda, yang artinya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersyalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili. 12. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersyalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,